Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kediaman Tante Winnie nampak ramai, padahal hanya ada Anissa dan Andri di ruang tamu. Tapi mereka berdua sudah seperti Tom and Jerry, ribut terus kalau ketemu. Suasana gaduh baru tenang ketika Tante Winnie muncul dengan pizza buatannya. "Sudah matang," ucap Tante Winnie. Malam ini mereka akan makan pizza buatan sang ibu. Karena tidak jadi ke rumah Taki, Anissa dan keluarga pun santai-santai di kediaman mereka. "Enak banget, Bu," seru Anissa sambil memakan potongan pizza terakhir. "Ya ampun, itu lapar apa doyan, Mbak?" celetuk Andri yang melihat betapa kuatnya sang kakak bila makan. Anissa langsung mencebik. Kemudian melirik adik laki-lakinya dengan tatapan mengejek, dan ibu hanya mengusap kepala putri pertamanya itu. Bila berkumpul begini, rasanya damai sekali. Andai setiap hari bisa kumpul, Tante Winnie pasti bahagia. "Sayang, Anissa masih harus menetap setahun lagi di Malaysia untuk studinya. Cepat lulus ya sayang. Ibu senang kalau Nisa kumpul sama-sama seperti begini." Anissa pun memegangi tangan ibunya, mengusap balik. "Doain Nisa ya Bu, agar semuanya lancar seperti yang Nisa harapkan." Nisa meminta restu dari ibunya untuk masa depan, doa agar segalanya dimudahkan, agar cita-citanya tercapai dan bisa menikah tahun depan bersama Taki Basami. Pria santun, baik, dan pasti memiliki kepribadian yang sesuai harapan Anissa. Andai Anissa tahu bahwa calon imamnya kini sedang bersama calon yang lain. Kediaman Zen. Taki mengemudi dengan kecepatan penuh. Abah Yusuf barusan menelpon. Nada dilarikan ke rumah sakit karena terpeleset di kamar mandi. Yang membuat semua panik adalah munculnya flek sesaat setelah jatuh. Umi dan Abah sangat khawatir. Mereka cemas pada calon cucu mereka yang belum lahir ke dunia tersebut. Di malam yang gelap itu, Taki mengemudi dengan cepat. Beberapa kendaraan pun ia balap untuk mengejar waktu. Sebab Umi sudah menangis saja saat Abah memberikan ponselnya pada ibu angkatnya itu. Rumah sakit ibu dan anak Bunda Kasih. Begitu tiba di rumah sakit yang dimaksud, Taki berjalan cepat masuk ke dalam. Ia menyusuri koridor rumah sakit dengan terburu-buru. Taki baru berhenti tatkala melihat sosok Umi yang duduk di ujung lorong. Tap, 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 derap langkah Taki semakin cepat. Ia menghampiri Umi dan langsung menanyakan kabar Nada. "Bagaimana keadaan Nada, Umi? Abah?" Taki terlihat khawatir. Tapi rasa cemas Taki itu adalah rasa khawatir seperti pada adik sendiri. Sedangkan Abah dan Umi menganggap berbeda. Mereka mengira rasa itu adalah rasa yang lain. Dari sana, Umi merasa yakin. Mungkin pilihan Abah sudah tepat. Mungkin Kotru Nada memang jodoh Taki. Mungkin ini memang garis hidup keduanya. Dengan tatapan kosong karena pikirannya melayang kemana-mana, Umi pun menarik tangan Taki agar pria itu duduk di sampingnya. "Dokter sudah menangani Nada. Setelah di USG, alhamdulillah janin masih bertahan. Janin itu begitu kuat," ucap Umi lalu terdiam. Umi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Matanya terasa perih saat mengatakan janin itu kuat dan masih bisa bertahan. Karena Umi kembali ingat dengan Zen. Tiba-tiba saja mata Umi perih begitu saja dan rasa sesak memenuhi isi dadanya. Umi titip Nada Taki," pinta Umi dengan suara terputus. Ada rasa sesak yang Umi tahan. Wanita parubaya itu akhirnya menangis juga. Umi tidak kuasa. Nada akhir-akhir ini memang sering drop, membuat Umi khawatir, tidak mau kehilangan siapapun lagi. Abah datang mendekat, kemudian menepuk bahu Taki. "Hanya Taki harapan Abah," ucap Abah Yusuf. Aduh, rasanya Taki sudah lemas. Padahal Andika sudah pulang ke Indonesia. Padahal hari bahagianya sendiri sudah ditentukan. Bagaimana ini? Taki dalam dilema besar. Klek. Suara pintu terbuka lebar.
Mereka semua pun menoleh, menatap dokter yang baru saja keluar. "Bagaimana putri dan cucu saya, Dok?" tanya Umi begitu mereka sudah berdiri di depan dokter. "Alhamdulillah, semua masih bisa diselamatkan. Tapi kondisi Ibu Nada memang kurang baik. Kalau bisa hindari pikiran berat, tidak boleh stres, karena masih mengalami flek." Tubuh Umi lemas, ia langsung bersandar pada Abah. Sedangkan Taki hatinya risau menatap pemandangan itu, benar-benar gegana level provinsi. Pagi yang mendung, semendung hati Anissa. Sejak beberapa saat yang lalu, ia menelpon Taki tapi tidak ada jawaban. Anissa yang terkenal lembut itu jadi jengkel sendiri. "Kemana kamu, Mas?" tanya Anissa pada ponsel yang terus memanggil tersebut. Kesal, Anissa meletakkan benda pipih itu di atas nakas. Kemudian ia keluar kamar. Sepertinya Taki benar-benar sibuk, pikir Anissa. Ya, Taki memang sibuk di rumah sakit menjaga Nada. Pagi-pagi, Umi sama Abah pulang. Karena semalam mereka bertiga jaga Nada, Taki memaksa keduanya pulang, sekedar untuk mandi dan ganti pakaian. Awalnya Umi menolak, tapi karena Taki bilang akan jagain Nada, Umi jadi mau pulang. Abah malah bersyukur setidaknya ada Taki. Harapan Abah setelah kepergian Zen. Ruang perawatan. "Ingin Mas kupaskan apel?" tanya Taki dengan canggung. Awalnya selama ini ia biasa saja karena sudah menganggap Nada adik sendiri. Tapi setelah Abah mempunyai niatan untuk menjodohkan keduanya, Taki merasa tidak nyaman kalau berduaan saja. Ia sebenarnya terpaksa bilang akan menjaga Nada, itu karena ia tidak tega melihat wajah lelah Umi sama Abah. Tidak taunya, ia kini yang merasa tidak nyaman. Sedangkan Nada, ia sama sekali tidak ngefek, sama sekali tidak terpengaruh, masih bersikap biasa, dan lagi malah menganggap tidak ada orang di sebelahnya. Matanya kosong, masih diselimuti kabut kesedihan. Dan juga Nada mana tahu kalau orang yang dijodohkan dengannya adalah Mas Taki. Nada sama sekali tidak diberitahu Abah atau Umi siapa yang bakal menjadi suaminya kelak. Nada juga tidak ingin tahu, lukanya saja belum kering. Rasanya memikirkan untuk menikah lagi adalah nomor kesekian. Bagi Nada, Zen masih ada di hatinya, menetap lama dan tidak terganti. "Nat," panggil Taki. Dilihatnya Nada malah melamun dan diam saja. Nada pun menoleh dan menggeleng. Wanita muda itu lalu menarik selimut, kemudian memalingkan wajah, membelakangi Taki yang sedang memegang apel yang belum dikupas. "Apa ingin makan sesuatu?" tanya Taki sekali lagi. "Tidak, terima kasih. Nada hanya mau tidur." "Tidur lagi? Kamu bahkan baru bangun." Dalam hati Nada menjawab, ia ingin tidak bangun saja, karena bila kembali ke dunia nyata, kenyataan masih sakit untuk dirasakan. "Nat, mau Mas ajak jalan-jalan ke taman?" bujuk Taki. Pria itu sungguh menyayangi Nada seperti adik sendiri, apalagi Nada memang jauh di bawahnya. Melihat Nada yang gundah gulana, ia ingin menghibur wanita muda tersebut. Mungkin jalan-jalan ke taman untuk mencari udara segar bisa membuat Nada sedikit fresh. "Enggak, Mas, Nada capek." Taki menghela nafas panjang. Pria itu kemudian meraih ponselnya yang sudah penuh dicas. Ia menyalakan ponselnya yang sebelumnya di mode pesawat agar baterai cepat full. Begitu ponsel menyala, banyak notif yang masuk. Seketika pusing Taki jadi double kuadrat. Banyak pesan singkat dari Anissa yang masuk. "Mas Taki, bisa tidak nanti siang kita ketemu? Kalau sibuk, sorean dikit juga nggak apa-apa. Kok nggak bisa ditelepon? Mas Taki baik-baik aja kan? Nisa balik lusa. Sebelum Nisa balik, sempetin ketemu ya Mas. Mas Taki, nanti kalau nggak sibuk, telepon balik ya." Taki terduduk lemas. Dilihatnya Nada yang terbaring dengan selang infus yang menggantung di atasnya. Setelah itu, Taki menatap ponsel. Setelah menghela nafas dalam-dalam, Taki mengetik pesan balasan.
Nanti malam Mas ke rumah. Cling, pesan terkirim.